Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warga net ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan final Coppa Italia antara Inter Milan versus Juventus yang berakhir untuk kemenangan Inter Milan dengan skor 4-2. Pertandingan diselesaikan melalui babak perpanjangan waktu atau extra time, dan dengan keberhasilan Inter menjadi juara dari Coppa Italia, berarti ini adalah gelar kedua dari Inter musim ini, karena sebelumnya Inter menjadi juara dari Super Coppa Italia dengan mengalahkan Juventus juga di pertandingan tersebut, juga melalui babak extra time dengan skor akhir 2-1. Dan bagi Juventus, dengan kekalahan ini berarti untuk pertama kalinya sejak tahun 2011 Juventus mengakhiri musim kompetisi tanpa satu pun trofi. Tentu ini sesuatu yang sangat menyakitkan bagi fans dari Juventus, karena sejak musim 2011-2012 Juventus menguasai Liga Italia. Artinya Juventus adalah rajanya dari Italia sejak musim 2011-2012. Dan sekarang tampaknya sudah ada tim-tim lain yang mulai menguasai Liga Italia. Mulai dari Inter Milan, kita tahu sekarang ada AC Milan juga, ada Atalanta, ada Napoli juga yang kita tahu permainannya dalam setiap musim kompetisinya itu membaik, dan mereka juga adalah tim yang banyak mencetak gol. Beda jauh dengan Juventus musim ini teman-teman. Jika kalian perhatikan produktivitas dari Juventus musim ini jauh beda dengan musim lalu. Kita tahu musim lalu Juventus adalah salah satu tim yang produktif di Liga Italia, tapi musim ini mereka adalah salah satu tim yang sedikit mencetak gol. Jika teman-teman bandingkan produktivitas Juventus dengan Napoli, Inter, dan juga AC Milan, Juventus kalah jauh. Nah, artinya memang masalah Juventus adalah dalam urusan mencetak gol. Karena yang saya kenal Juventus, mereka adalah tim yang biasa mengandalkan striker house goal. Dusan Vlahovic is not a bad player. Dia pemain yang bagus, usianya masih muda, baru 22 tahun. Tapi tampaknya dia masih membutuhkan waktu untuk berkembang di Juventus. Artinya ketika dia masuk di paruh musim ini, tampaknya dia masih punya beban yang besar sebagai pemain yang sangat diandalkan untuk terus-menerus mencetak gol. Cuma saya bingung juga, sebelum pertandingan berakhir Dybala itu diganti. Padahal Dybala permainannya bagus di pertandingan ini. Ya, itulah keputusan dari Allegri yang saya pikir juga menjadi bumerang, karena setelah itu Juventus tidak banyak mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Kalau dari jalannya pertandingan, saya mencermati bahwa pertandingan ini berjalan balance. Artinya kedua tim punya cukup banyak peluang di waktu 90 menit dan sampai ke babak extra time. Cuman yang membedakannya adalah ketenangan dan juga finishing. Dari Inter Milan sebetulnya mereka tidak banyak mendapatkan peluang di babak pertama kan. 2 atau 3 peluang. Tapi dari peluang pertamanya mereka bisa mencetak gol dari Barella. What a great goal. Dia mendapatkan umpan di sektor sayap, kemudian dia melakukan pergerakan manuver dan dia bisa mencetak gol yang indah melalui aksi individunya. Sebelum saya membahas lebih lanjut jalannya pertandingan, saya ingin dulu memberikan informasi dari lineup kedua tim teman-teman. Sangat penting saya juga memberikan informasi lineup dari kedua tim agar teman-teman juga memahami pemain-pemain mana yang diturunkan oleh masing-masing pelatih. Yang pertama tentunya dari Juventus, Perin yang dipilih untuk turun dari awal. Kurang begitu baik ya performa dari Perin ya di pertandingan ini ya teman-teman. Kemudian Danilo main di fullback sebelah kanan, De Ligt, Chiellini, Alexandro, Cuadrado, Zakaria, Rabiot, Bernardeschi, Vlahovic dan Dybala. Saya melihat duet penyerang di depan ini bermain sangat baik. Beberapa kali mereka bertukaran passing dan juga bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya. Tapi itu dia, sayang finishingnya kurang begitu bagus. Dan Juventus juga kehilangan beberapa pemain teman-teman di match ini seperti Chiesa, kemudian McKennie, dan Desquiglio yang tidak bisa bermain, dan Locatelli yang tidak 100% fit. From Inter Milan, kalau saya perhatikan bahwa Inter Milan ini punya skuad yang lebih dalam lagi dan materi pemain yang merata. Bahkan mereka bisa mengganti Martinez dan juga Dzeko, tapi permainan mereka tetap konsisten menyerang. Dan kemenangan dari Inter Milan di match ini membuktikan apa yang saya berkali-kali tegaskan, bahwa Inter Milan ini adalah Liverpoolnya dari Liga Italia. Karena tim ini juga sama seperti Liverpool, mesin gol. Pokoknya ketika mereka bermain, fokus utama mereka yang pertama adalah untuk mencetak gol secepat mungkin. Nah, itu kan Barella sudah bisa mencetak gol di menit-menit awal. So from the lineup, Martinez, Dzeko, Perisic, Calhanoglu, not a bad game from Calhanoglu, Brozovic, Barella, Darmian, Skriniar, De Vrij, De Ambrosio, dan juga Samir Handanovic. Salah satu legend ya, Samir Handanovic. Sudah lama dia menjadi bagian dari skuad Inter Milan. Tadi sudah saya memberikan penjelasan bahwa
Barella bisa mencetak gol kan lebih awal di menit ke-6. Bagaimana caranya dia mencetak gol? Teman-teman perlu mencermati bagaimana pergerakan dari Barella. Dia adalah pemain yang biasa melakukan pergerakan dari tengah, tapi dia juga mobile. Dia bisa shifting position ke wing. Dan ketika dia bermain sedikit ke sektor wing sebelah kiri, dia mendapatkan umpan dari Brozovic. Nah, Barella ini sebetulnya bisa saja memberikan passing, tapi tidak ada pemain dari Juve yang menutup ruang tembaknya, sehingga dia memutuskan shooting, dan what a great and fantastic goal from Barella. Nah, ini pemain yang perlu dipertahankan oleh Inter Milan ya. Ini adalah otak permainan dari Inter Milan di tengah, walaupun mereka ada Hakan Çalhanoğlu, tapi saya melihat gebrakan-gebrakan dari Barella sangat penting di pertandingan ini. Dan kemudian setelah itu sebetulnya Juve yang banyak menciptakan peluang loh teman-teman. Dari Vlahovic ketika dia mendapatkan umpan dari Dybala juga mendapatkan peluang, kemudian De Ligt juga mendapatkan peluang, Vlahovic mendapatkan peluang lagi, Rabiot mendapatkan peluang lagi. Dan bagaimana caranya Juve itu menyerang? Mereka tidak menyerang dari sektor sayap, karena di sektor sayap tuh Inter jauh lebih unggul. Wingback Inter Perisic dan juga Darmian saya melihat berkali-kali membangun serangan yang cepat. Juve akhirnya memutuskan untuk menyerang dari tengah. Karena Barella dan Brozovic, bahkan Hakan Çalhanoğlu itu cukup aktif juga mendukung serangan. Jadi hampir semua pemain dari Inter itu ikut terlibat dalam proses serangan dari tengah. Maka itu berkali-kali Juve menyerangnya itu dari sektor tengah. Dan mereka menciptakan banyak peluang di babak pertama. Sayang saja finishingnya kan tidak begitu baik. Dan memasuki babak kedua, ternyata Alex Sandro bisa mencetak gol cepat ya. Baru 5 menit babak kedua berjalan. Shootingnya justru tidak bisa ditahan oleh Handanovic dan dia mengubah skor menjadi 1-1. Setelah itu Juve bisa kembali mencetak gol setelah mungkin 2 atau 3 menit. Vlahovic yang mendapatkan umpan dari Dybala. What a great pass from Dybala. Saya melihat pemain ini memang pemain yang penting ya di Juventus. Sayang saja dia akan pindah ya akhir musim ini, dan dia bisa mengirimkan umpan yang baik. Dan Vlahovic sebetulnya sudah shooting, bisa di save, tapi kemudian dia mendapatkan rebound untuk mencetak gol. After that, nah ini yang menarik, saya melihat bahwa Inzaghi melakukan beberapa perubahan kan, seperti Korea dimainkan. Tuh kan, Edin Dzeko keluar, Korea masuk. Korea juga cukup baik mainnya. Di Marco masuk, dan Ambrosio keluar. Dan kemudian ini yang penting, Dumfries masuk. Karena Dumfries ini punya power dan juga speed. Ini sangat penting untuk bisa menyulitkan dua fullback dari Juve, terutama tuh Alex Sandro ya, yang bermain di kiri. And dari Juve ada Bonucci masuk, ada Locatelli masuk. Tapi kemudian sayang sekali, saya melihat para pemain Juve itu tidak begitu tenang. Mereka memang akhirnya memilih bermain defensif. Tapi ketika para pemain Inter lagi-lagi nih menyerang dari sektor wing, tidak ada pemain dari Juve yang bisa menutup ruang gerak para pemain Inter, sehingga mereka terus memberikan crossing, dan akhirnya satu crossing diberikan ke tiang jauh oleh Dumfries. Saya lupa pemain mana itu yang memberikan umpan lagi dengan kepalanya ke tengah. Kalau nggak salah Brozovic ya, dia memberikan umpan lagi ke tengah. Kemudian ada Martinez, sayang sekali Bonucci melakukan pelanggaran kepada Martinez. Padahal Martinez juga dalam situasi yang sulit untuk bisa menciptakan peluang. Tapi Bonucci yang dianggap melanggar Martinez justru memberikan penalti kepada Inter Milan, dan Hakan melakukan finishing yang luar biasa. Sangat penting Hakan mencetak gol ini karena dia perlu menyamakan kedudukan. Memasuki extra time atau sebelum memasuki extra time, saya melihat ada pergantian pemain yang penting lagi dari Inzaghi, seperti Vidal masuk dan Sanchez masuk. Nah ini hebatnya dari Inter, mereka punya materi pemain yang merata dan skuad yang dalam. Ini beda sekali dengan Juventus teman-teman. Pellegrini masuk, menurut saya biasa saja permainannya. Dan memasuki extra time, saya melihat energi dari para pemain Inter jauh lebih baik. Nah artinya staying power dari Inter ini luar biasa teman-teman. Mereka tetap bermain dengan high tempo. Dan kita lihat ternyata ada pelanggaran lagi ya kepada De Vrij yang dilakukan oleh De Ligt, dan kemudian Perisic yang mengambil tendangan penalti tersebut karena Hakan sudah keluar, dan dia bisa menyelesaikan peluang tersebut untuk membawa timnya meraih kemenangan 2-3. Dan kemudian lagi-lagi dari sektor wing ada serangan yang dibangun di Marco, dia memberikan umpan kepada Perisic, dan Perisic mencetak gol yang indah. Dan ini uniknya bahwa sebetulnya Perisic di awal musim akan dilepas karena dianggap beban bagi Inter, tapi ternyata dia dipertahankan. Dan yang saya baca berita terbarunya bahwa dia akan diberikan perpanjangan kontrak oleh manajemen Inter Milan. This was a fantastic win for Inter Milan. Memang dari segi permainan Juve juga bisa mengimbangi permainan terbuka dari Inter Milan. Mereka juga menciptakan banyak peluang, tapi seperti yang saya tadi jelaskan bahwa ketenangan dan juga finishing dari para pemain Juve itu tidak sebaik para pemain Inter. Artinya para pemain Inter itu memang sudah punya mental yang kuat dalam situasi yang sulit, karena mereka sebetulnya tertinggalkan dalam match ini. Dan setelah mereka unggul, sebetulnya Juve lebih banyak menciptakan peluang. This is a very good result for Inter Milan. Ini tentu akan memberikan kepercayaan diri tambahan bagi para pemain, karena mereka masih berjuang di Serie A, masih sisa 2 pertandingan di Serie A, dan
selisih poinnya dengan AC Milan hanya 2 poin, tentu akan semakin seru nanti kita menunggu bagaimana perjuangan Inter di Serie A yang menurut saya punya peluang sama baiknya dengan AC Milan untuk menjadi juara dari Serie A lagi seperti yang mereka lakukan musim lalu. Tapi biar bagaimanapun, keberhasilan dari Inter Milan di Coppa Italia ini membuktikan bahwa manajemen tidak salah menunjuk Simone Inzaghi sebagai pelatih, karena Inzaghi tetap menerapkan formasi yang sama seperti Conte, tapi permainannya jauh lebih liar. Dalam arti kata, permainan menyerangnya jauh lebih Spartan, dan saya melihat bahwa para pemain Inter itu bisa beradaptasi dalam situasi yang sulit, dan juga variasi serangan yang mereka lakukan tidak hanya mengandalkan crossing-crossing, tapi juga ada beberapa kali through pass. So kita tunggu bagaimana nanti perjuangan Inter Milan di Serie A, dan sayang juga ya untuk Juventus ya teman-teman, bahwa mereka tidak mendapatkan gelar sekalipun. Nyesel gak tuh melepas Ronaldo? Ya, nggak tahu ya, kalian aja yang jawab di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, only football, salam sepak bola.